Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali kepada seluruh siswa semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dapat melanjutkan materi pembelajaran kita secara daring pada semester genap ini. Di mana pada semester genap ini yaitu kita akan membahas materi tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materi ini mencakup ada 4 sub pokok materi. Yang pertama adalah pengaruh positif kemajuan iptek terhadap NKRI. Yang kedua, pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI. Yang ketiga adalah sikap positif terhadap pengaruh kemajuan iptek dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materi ini dapat disimak di dalam buku paket PPKN kelas 12 yang diterbitkan oleh Kemendikbud revisi tahun 2018 dan buku penunjangnya adalah buku PPKN kelas 12 yang diterbitkan oleh PT Intan Pariwara. Yang pertama kita akan membahas tentang pengaruh positif kemajuan iptek bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi ini mencakup yang pertama pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kedua jenis-jenis teknologi, yang ketiga peran iptek, yang keempat pengaruh positif kemajuan iptek bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek adalah akronim dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah untuk menerangkan dan menjelaskan dan atau membuktikan. Sedangkan teknologi, cara, metode, atau proses penerapan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan kelangsungan dan peningkatan kualitas kehidupan manusia. Pengaruh kemajuan iptek bagi NKRI. Yang kedua kita akan melihat jenis-jenis iptek, yaitu sebagai alat komunikasi. Mungkin dulu anak-anak ketika SD pernah bermain seperti ini, yaitu di mana 2 buah kaleng disambung dengan tali benang untuk sebagai alat komunikasi. Kemudian ditemukan alat pemecah kode, kemudian temu alat namanya bumerang. Kemudian kita sudah mengenal adanya telepon, kemudian HT, dan sekarang sudah mengenal namanya HP. Kemudian jenis-jenis iptek sebagai alat informasi. Ini alat informasi salah satunya adalah televisi. Mulai dari tahun 1930 sampailah sekarang, televisi itu selalu mengalami perubahan bentuknya dan kualitas gambar. Kemudian komputer dan laptop juga mengalami perubahan. Kemudian radio, dari radio yang paling sederhana sampailah radio yang modern. Peranan iptek yang ketiga. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Artinya bahwa adanya iptek ini akan mempermudah aktivitas manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan untuk melakukan komunikasi dan pergaulan antar masyarakat itu dapat dipermudah dengan adanya iptek. Meningkatkan ketahanan, kemandirian, dan daya saing bangsa. Dengan adanya iptek,
kita juga mampu memberi persaingan dengan negara-negara yang ada di dunia. Kemudian memajukan peradaban bangsa yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan menjaga nilai-nilai etika sosial yang berperi kemanusiaan. Yang keempat, melindungi seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia serta melestarikan dan menjaga keseimbangan alam. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi NKRI. Yang pertama, dari segi aspek politik, menegakkan nilai-nilai demokrasi, menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap kelangsungan suatu pemerintah, sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah. Ini adalah salah satu debat Pilpres pada tahun 2019 yang disiarkan melalui alat iptek yang berupa televisi yang bisa ditonton oleh seluruh negara kita, seluruh masyarakat Indonesia. Dari segi ekonomi atau aspek ekonomi, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara, meningkatkan kemakmuran masyarakat, menyediakan dana tambahan untuk membangun ekonomi. Makin terbukanya pasar internasional bagi produk lokal atau hasil produksi dalam negeri, mendorong para pengusaha meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Aspek sosial budaya. Masyarakat dan pemerintah Indonesia dapat mencontoh etos kerja tinggi yang dimiliki oleh negara-negara lain seperti Amerika, Jepang. Bahkan negara-negara tersebut mempunyai etos kerja yang kita kenal dengan, sering kita dengar dan kita kenal dengan istilah time is money, waktu adalah duit. Dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sekarang kita berkomunikasi dengan adanya alat komunikasi sejenis handphone ataupun telekomunikasi, kita dapat berkomunikasi dengan keluarga, sanak saudara kita di antar pulau bahkan antar negara dengan dipermudahkan adanya alat komunikasi tersebut. Sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Informasi yang ada di masyarakat dapat berlangsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Kita ketahui bahwa informasi-informasi untuk zaman sekarang pada masa perkembangan iptek yang lebih tinggi ini, kita dapat menghitung detik, bahkan menghitung menit, detik, kita bisa mengetahui informasi secara langsung. Sebagaimana yang Anda ketahui bahwa terjadinya kecelakaan pesawat, itu kita hanya menghitung detik aja, kita dapat mengetahui kecelakaan itu terjadi di mana dan dapat disaksikan melalui media televisi. Mempermudah seseorang di suatu negara untuk mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang ada. Ya, negara kita banyak mengetahui budaya Indonesia melalui media-media sosial yang diupload oleh masyarakat hingga dapat mempromosikan budaya-budaya kita ke luar negeri. Pengaruh positif yang lain yaitu dari aspek pendidikan. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Apalagi sekarang adanya proses pembelajaran daring, bahwa media elektronik itu sangat bermanfaat untuk para siswa semuanya dalam proses pembelajaran daring ini. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru, sebagaimana yang Bapak lakukan saat ini adalah
Metode pembelajaran yang Bapak lakukan adalah metode pelajaran online yang disampaikan melalui media sosial yang bernama YouTube, hingga anak-anakku dapat melihat kapan saja materi ini dan dapat dibuka di mana saja berada. Itulah salah satu metode yang dampak dari positif dari kemajuan iptek dalam bidang politik, dalam bidang pendidikan. Sistem pembelajaran tidak harus tatap muka yang kita kenal dengan istilah daring ataupun Zoom meeting. Nah, ini adalah gambar-gambar di mana dalam proses pendidikan yang menggunakan iptek. Dari segi aspek hukum, yang pertama, pengawasan terhadap hukum lebih mudah dilakukan. Memudahkan masyarakat untuk mengetahui peraturan-peraturan yang ada. Semakin menguatnya supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. Semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Kemudian, aspek pertahanan dan keamanan. Membantu manusia menyelesaikan berbagai pekerjaan lebih ringan dan lebih efisien. Memotivasi manusia untuk berpikir dan berkreasi untuk menciptakan teknologi-teknologi baru. Nah, inilah teknologi-teknologi baru. Sekarang dalam segi pertahanan ada namanya pesawat tanpa awak atau disebut dengan drone. Hingga ketika terjadi perang, maka pesawat itu dapat melakukan perang tanpa adanya pilot. Kemudian senjata-senjata yang hebat ya, yang bisa menjangkaui suatu pulau, bahkan menjangkaui suatu negara. Kemudian teknologi yang lain seperti yang dilakukan oleh pada gambar tersebut, yaitu terjadinya perang di laut, maka laut dapat dideteksi melalui alat-alat canggih. Inilah manfaat dari teknologi bagi kemajuan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Demikianlah kegiatan materi hari ini tentang perkembangan iptek secara positif. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf ketika seandainya Bapak dalam menyampaikan materi ini belum jelas. Seandainya belum jelas, silakan anak-anakku bertanya melalui classroom-nya masing-masing. Atas perhatian semuanya, Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.